Oke, Kalau terus? kita mau bahas framing, ini ilmu berbahaya loh. Jadi beware teman-teman, kalau memang ya ini saya sih ngikut Mbak Lia aja ya. Oke. Kalau memang niatnya jahat, daripada nambah dosa mending matikan podcast ini. Hai leaders, jumpa lagi bersama saya Lia di GPS Podcast, yaitu wadahnya para leaders untuk menyampaikan atau mengakselerasi pengaruh melalui komunikasi dan public speaking. Yes, nunggu ya pasti ya. Masih saya ditemani oleh Coach Surya Kresnanda dengan kopi dark coffee. No, Black coffee. Oh, black coffee. Black coffee. Mau dark coklat. No, thank you. Oke. Sweet coklat aja. Udah coklat sweet. Oke, bagaimana kabarnya Mas Surya? Alhamdulillah, asal ada kopi semua beres. Alhamdulillah, selama tidak berpuasa ya kan, masih udah bulan Iya, puasanya iya. udah lewat, kita ini suguhan ini sudah menunjukkan kalau kita sudah lebaran. Udah lama kali Udah masih lama dibahas ya. aja. Ya lebaran. wes lah kalau begitu. Oke. Mas Surya, wes, kalau kita ngomong untuk sebuah peristiwa ya kan, baik itu di perusahaan, tahun-tahun politik, dunia politik ya kan, ataupun dimanapun berada, saya yakin ada yang namanya kita itu ada pembingkaian sebuah peristiwa, ya kan. Pembingkaian peristiwa itu kadang memang kita kalau di dunia komunikasi memang ada yang namanya bingkai, frame, ya kan. Ada sebuah framing di sana. Saya nge-frame kalau saya pribadi contohnya di rumah saya jadi peran antagonis ketika sama anak saya. Nge-framing, Oh, gitu ya. yes, antagonis ya, mak-mak yang harus begini. Tapi ketika saya berada di Ganesha Public Speaking, saya as a lead, teacher atau paling enggak menyampaikan sebuah informasi, ya kan. Nah, sebuah framing seperti itu ketika di sebuah forum perusahaan dan sebagainya, memang diperlukan nggak sih, Mas? Ini yakin mau bahas framing nih. Kayaknya seru deh. Karena kalau Akan menyinggung berbagai macam ini maksudnya. itu masih jauh. Oke, Kalau terus kita mau bahas framing, ini ilmu berbahaya loh. ilmu berbahayanya yang nonton akan ditiru atau bagaimana? Atau kebuka semua? Bisa semuanya, tapi yang jelas begini. Kalau sebuah pisau, framing itu adalah pisau yang sangat tajam. Ya. Makanya ini yakin mau dibahas nih. Yakin nggak? Ayo, yakin nggak? Yakin dong. Bener ya? Benar. Saya nggak tanggung jawab kalau nanti teman-teman yang nonton ini ya, tidak semua yang nonton di sini adalah orang baik. Terinspirasi untuk menggunakan hal-hal yang. Tapi kalau misalnya kita orang yang baik ya, niatnya positif, framing ini sangat powerful. Yes. Kalau kita orangnya jahat, ingin nipu orang, ingin memanipulasi orang untuk hal-hal yang kejahatan, ilmu ini juga akan sangat efektif. Oke. Jadi beware teman-teman, kalau Yes. memang ya ini saya sih ngikut Mbak Lia aja ya. Oke. Kalau memang niatnya jahat, daripada nambah dosa mending matikan podcast ini. ini enggak apa kata Pak Ibu produser gitu. Oh gitu ya. Yes. Ya wes lah saya manut ya. Jadi pertanyaannya apa tadi? Oke. Framing ya. Yes. Kita bahas framing dulu deh Framing sebelum dulu. kita bicara penting atau nggak penting ya. Yes, Tergantung. betul. Framing itu apa sih? Ilmunya simple. Ilmunya simple banget. Ya. Dari kata frame kan, framing, Frame ya, membingkai kan. membingkai. Framing itu adalah bagaimana kita dalam tanda kutip memaksa orang secara halus ya, untuk berpikir seperti yang kita inginkan. Tuh. Saya ambil contoh gini. Ini apa? Kopi. Ini kopi. Kopi itu ya netral aja kopi. Segala sesuatu di dunia kita pada prinsipnya netral. Ini prinsip yang kita pegang dulu dalam melakukan framing ya. Apapun di dunia ini netral. Maknanya tergantung frame yang kita sematkan. Yes. Oke. Ini kopi ya.
Kopi adalah kopi, nggak lebih. Ya. Tapi saat ada kopi, saya ngomong begini di forum nih ya. Saya ngomong, ini minumannya orang jantan. Saya sedang nge-frame. Bisa dirasakan ya teman-teman. Saya sedang membangun frame. Ini kan kopi. Ya sudah kopi, nggak ada yang lebih dan dia netral. Tapi saya frame ini minumannya orang jantan. Oke. Begitu forum ini lagi ngumpul orang mendengarkan frame saya, maka responnya akan beda-beda. Orang-orang itu beragam. Ada di antara sebagian orang yang sudah punya frame sendiri tentang kopi sebelumnya. Maka dia tentu akan menolak, ya enggak? Ya. Tapi ada orang-orang yang tidak punya frame apapun tentang kopi. Orang-orang yang tidak punya frame apapun tentang kopi cenderung akan mengikuti frame yang sedang diberikan. Sepakat artinya kan? Betul. Pertanyaan berikutnya, kalau kita lagi ngumpul 20 orang, berapa orang sih yang sudah punya frame tentang kopi? Biasanya cuma sedikit kan. Kebanyakan orang akan ngikut. Iya aja gitu. Maka frame itu akan membuat orang berpikir, oh kopi minuman jantan. Frame itu akan dibawa keluar oleh orang-orang itu. Ketika forum itu selesai. Sampai ada yang membenahi atau mengubah frame itu. Nanti ada prosesnya kita bahas namanya di-frame dan reframe nanti ya. Itu adalah proses mengubah frame yang sudah ada. Tapi selama tidak ada yang ngotak-ngatik frame itu, maka dalam kehidupan orang tersebut dia akan membawa pulang bahwa kopi itu minuman orang jantan. Maka saat dia punya frame seperti itu, setiap dia ngelihat orang yang lagi ngopi, dia akan bilang jantan. Ngeri ya ilmu ini. Ngeri gak sih? Kalah lo hipnotis ini. Iya kan? Oh ya kalau kita bicara hipnotis mungkin saya nggak terlalu paham mendalam tentang hipnotis ya, tapi bisa aja mereka memakai hal-hal begini. Ya betul sekali. Itu dasarnya framing. Basic of frame. Nah, terus piye? Oh penting apa enggak? Ya tergantung. Kalau kita pingin mau mengarahkan orang kepada hal yang kita inginkan, maka framing ini pasti dipakai. Sadar atau tidak sadar. Hal ini sepertinya efektif juga ketika kita menyampaikan di komunikasi bisnis. Oh iya. Ketika kita nge-frame sebuah brand yang kita punya nih, ya kan? Nah ini brandnya ini seperti apa? Contoh misalnya, kita sering loh mas, iklan rokok. Ayo, nggak ada tuh di dalam iklan tuh ada yang rokok enak gitu, nggak ada. Tapi yang di frame di situ adalah cowok-cowok keren loh. Iya, orang naik kuda, orang naik mobil, ya kan? Itu keren, proses framing. Itu proses framing banget. Ya. Kan rokok itu rokok. Ya, dengan kita tahu berbagai macam ini ya dalam kesehatannya ya. Yes. Tapi rokok itu oleh iklan-iklan di frame bahwa kalau kamu ngerokok itu kamu laki, kan? Keren banget gitu. Keren. Dan balik lagi, kebanyakan orang cenderung tidak punya frame khusus tentang apa yang dia lihat. Maka tidak heran banyak orang yang merasa kalau nggak ngerokok nggak jantan. Suatu hari dia lihat nih temennya ngerokok gitu kan ya. Terus dia pengen nyoba. Kenapa pengen coba? Karena terdorong oleh frame yang sudah dipatok di dalam pikirannya oleh iklan-iklan itu. Oke. Mas, tapi proses frame itu kita bisa terima atau enggak, itu kan kita juga tergantung dengan frame of experience kita dong, terus keilmuan kita dan sebagainya, itu kan juga pengaruh ya kan? Nah nanti akan ada beberapa poin yang akan berpengaruh seberapa efektif proses framing itu kepada seseorang. Contoh misalnya, betul kata Mbak Lia tadi, kopi ya, ini kopi minuman orang jantan. Betul. Misalnya. Pertama bisa jadi dia sudah punya frame tentang kopi dari pengalamannya. Mungkin ada
dia pernah kenal dengan orang yang dia benci dan hobi minum kopi. Dia bisa saja mengasosiasikan orang yang dia benci dengan minum kopi itu. Yes. Ya kan? Yeah. Berarti frame dia tidak mungkin belum tentu bisa kita masuki karena frame itu lebih emosional. Betul. Nah, nanti proses framing ini akan semakin kuat kalau dia dibuat emosional. Yeah. Maka kalau dia punya orang yang dia benci, minum kopi dan itu suka minum kopi dan itu menjadi frame dia. Karena tidak selalu ya, itu jadi frame dia. Oh, orang-orang kayak mereka itu orang yang hobi minum kopi. Lalu saya bilang ini jantan gitu ya. Tidak cukup emosional menembus frame dia, maka frame itu tidak akan tembus. Yeah. Ada caranya. Nanti kita bahas. Nggak tahu kita bahas sekarang atau di podcast berikutnya atau mungkin jangan kita bahas karena berbahaya. Berbahaya ilmu ini benar. Bahaya. Oke. Pengaruh pertama itu orang sudah punya frame sebelumnya. Maka kalau orang sudah punya frame sebelumnya, ada proses yang kita lakukan namanya deframe. Deframe. Frame. Deframe itu adalah proses merusak frame yang ada. Setelah kita deframe, kita hancurkan frame-nya, ada proses namanya reframe. Kita bangun frame yang baru. Maka mengubah cara berpikir orang itu akan terkait dengan proses deframe dan reframe. Oke, di proses merusak seperti itu tuh apakah ada emosionalnya atau ada news yang baru atau bagaimana? Gini, kita orang itu terbentuk frame itu karena ada proses kait-mengait dalam pikiran. Dia mengaitkan antara orang yang rokok dengan orang yang dia benci. Nyambung kan? Yeah. Nyambung. Dan dia emosional. Tuh. Contoh proses di frame itu begini. Pertama kita ngobrol dulu. Frame-nya mesti kita gali dulu. Apa frame yang ada dalam pikirannya? Kenapa kamu gak suka kopi? Orang-orang yang suka ngopi itu biasanya sombong. Jangan kita tolak. Kita pahami. Itu adalah frame dia tentang kopi dan ngopi. Orang-orang yang ngopi itu biasanya sombong. Gitu. Proses di frame itu sesimpel begini. Kita bilang, menurutmu aku sombong gak? Kamu enggak sih, padahal aku suka ngopi loh. Dia kan jadi mikir kan? Ya, benar. Dia mikir kan? Bener. Terus kita masukin tuh, berarti gak selamanya orang yang suka ngopi itu sombong dong. Iya sih. Nah, frame dia rusak. Yep. Akhirnya reframe. Nanti tergantung, kalau kita mau masukin, nanti ada prosesnya lagi, kita bangun setelah dirusak. Dia jadi tidak punya frame yang pasti. Maka proses framing tadi bisa masuk. Gitu. Iya. Ada prosesnya loh. Iya. Oke. Bahaya kan? Bahaya. Kayaknya simple gitu ya. Simple tapi sih. Ini bahaya. Oke, bahaya banget loh kalau misalnya memang yang disampaikan mungkin kalau hanya sekedar kopi, rokok itu mungkin simple ya, memang simple. Itu contoh simple analogi mungkin buat leader yang di rumah cara masukinya gitu. Tapi kalau di situ ada sebuah pengaruh, sebuah konsep ataupun ide, apalagi kalau sekarang nih tahun-tahun politik, wah. Iya. Politik atau faham. Ya. Bener. Saya ambil contoh. Termasuk agama gitu nggak sih Mas? Yes. Agama. Sambil contoh aja misalnya. Ini mohon maaf buat teman-teman yang nonton ya. Ini pendapat pribadi. Saya tuh tidak sepakat dengan LGBT. Oke, ini pendapat pribadi. Setuju gak setuju silahkan. Yeah. Buat saya, dalam frame berpikir saya, LGBT itu hal yang negatif, merusak, ya kan? Karena tidak sesuai dengan kodratnya manusia. Betul. Karena saya berpegang manusia itu sebelum hak asasi dia harus terikat dengan kodratnya sebagai manusia karena itu aturan dari sang pencipta kan begitu ya. Benar. Dan pada era 80-an 70-an dulu di Amerika itu kan kita sekarang tahu Amerika itu negara yang bebas. Yes. LGBT dihargai. Betul. Banyak artis-artis di sana naik ya kan dari kalangan LGBT misalnya. Kita pernah tahu di Amerika tahun 80-70-an itu ada namanya era-era homofobiknya. Mereka fobia terhadap yang homo gitu. Dan orang-orang yang LGBT itu bahkan direndahkan pada zaman itu. Yes. Direndahkan gitu. Tapi kita lihat di Amerika sekarang. Dihargai. Saya tidak sedang bicara benar salah. Tapi kita bisa lihat. Coba perhatikan bagaimana orang-orang yang bergerak di sana memframing LGBT itu menjadi begitu hebatnya sekarang. Menjadi sebuah komunitas ya sih?
Yes, mereka gini, framing yang sedang dibentuk di sana adalah elegan gitu gak sih? Yes, elegan, berbeda, namanya? High, gini gak sih? Ya. Elegan, berbeda, terus high level gitu gak sih? No, tapi lebih kepada merdeka, ya, freedom of speech, freedom of thought, ya kan? Bahwa kita itu merdeka menyuarakan hati kita dan kita menjadi manusia yang sesungguhnya. Gue banget bahasanya kan banget, gitu kan? Iya. Bahkan mulai dimasukkan, diusahakan di sini bahwa yang tadinya mereka dikategorikan sebagai penyakit psikologis, ternyata lama-lama di framing tuh tidak menjadi penyakit psikologis misalnya. Nah ini kan proses framing yang faham-faham yang seperti itu contohnya ya. Maka tadi kalau Mbak Lia mengatakan bagaimana dengan agama, bagaimana dengan politik, banget. Hampir semua politisi dan partai politik melakukan proses framing. Yes. Nah. Kalau jeli ya leaders, nampaknya itu dunia politik itu juga memang kental banget dengan dunia framing. Hanya saja nanti leaders itu akan peka nggak framing yang digunakan itu, strategi yang digunakan ini akan ngena nggak? Dan ketika leaders ini peka, wah. Ini yang luar biasa. Yes. Dulu kan kita kenal ada forum namanya ILC. Yes. Kepanjangannya apa sih sampai lupa? Apa sih? Dulu awalnya JLC, Jakarta Lawyers Club. Indonesian International ya. Pokoknya ILC lah, Karni Ilyas itu lah ya. Iya. Halo Pak Karni. Saya suka nonton acara Anda ya. Kok hilang sekarang ya? Ya. Jadi ya saya tahu kenapa hilang. Oke. Kalau kita sudah menguasai ilmu framing ini, begitu melihat perdebatan mereka, kita akan memandang secara sangat berbeda loh. Kerasa banget framing apa yang sedang mereka jalankan. Ini agenda apa? Framingnya gini. Kita bahkan bisa menilai framingnya pas, framingnya nggak pas ini. Iya. Paham. Aduh framing di sana itu. Belajar framing juga. Buat kita yang nonton belajar. Tapi dari proses itu pun juga akhirnya kita itu bisa reframe deframe dan juga reframe juga nggak sih? Minimal mendeframe saat mereka melakukan framing pada kita bisa mendeframe diri kita sendiri. Ya, asik tuh ilmunya. Asik ya. Oke. Secara garis besar leaders ya kan, kalau udah tahu kan dunia framing itu kan memang membingkai ya kan, nge-frame. Dari kata frame, membingkai sebuah peristiwa ataupun realita, ya kan, realitas sosial sesuai dengan keinginan yang frame, kayak gitu nggak sih? Yes. Ya. Kita maunya apa? Nah, kita frame. Betul. Nah, konteks dunia kerja di perusahaan, nampaknya juga ada deh mas kayak gitu. Oh ya, pasti. Nah. Ya apa ini kalau misalnya memang di konteks perusahaan framing itu juga ada yang mana nanti goals dari pimpinan itu yang kayaknya juga harus harus aku dapat kan kayak gitu. Jadi kalau di pekerjaan itu misalnya seorang leader ingin melontarkan agenda. Ya. Contoh misalnya perubahan. Kita mau mengagendakan perubahan, proses change leadership. Ya. Yes. Change leadership itu pasti akan selalu bertemu dengan yang namanya status quo. Status quo, rasa nyaman, rasa aman yang tidak mau ditinggalkan. Orang nggak mau meninggalkan zona nyaman, betul kan? Yeah. Dan arahan-arahan baru perubahan itu terframe secara negatif. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang tidak mau meninggalkan zona nyaman dan mencari teman. Contoh, kita kan perubahan ini, wah nggak bisa begitu dong, kan biasanya yang di bawah ya, nggak bisa pekerjanya. Terus dia nyari teman kan, saat dia menyuarakan itu dia sedang memframing teman-temannya. Yang apapun yang dia sampaikan, intinya framing itu mengarahkan pada perubahan ini buruk buat kita. Gitu kan? Yeah. Maka pemimpin pertama mesti menyadari framing yang dilakukan. Jangan kebawa emosi. Dia harus sadar dulu apa framenya. Oh, orang itu sedang membawa frame ini. Kalau menyadari frame yang sedang dibawa, dia tinggal di frame dan reframe, selesai. Gak segampang itu. Iya.
kalau kita bicara ilmunya, prosesnya tidak segampang itu, tapi alurnya sederhana. Alurnya, ya kan? Ya. Daripada kita akhirnya gontok-gontokan, akhirnya kita debat-debatan tidak jelas gitu. Dan kan. Gak ada solusi. Gak ada solusi. Mending kita menyadari, oh dia sedang membawa frame itu. Contoh nih misalnya gini, misalnya ya, ada di satu perusahaan ya, ada satu di satu perusahaan, saya sekitar 5 tahunan lebih yang lalu itu banyak bantu perusahaan-perusahaan terkait dengan perubahan digitalisasi. Kan banyak tuh perubahan dari analog ke digital. Ya kan? Segala macam, dan salah satu yang paling bermasalah terhadap itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah kadung settle. Sudah kadung berubah. SDM-nya sudah bertahun-tahun kerja kayak begitu ya. Tapi tetap nggak ngikutin digitalisasi. Susah ya karena sudah kadung settle dengan cara-cara analog. Ya kan? Nah, perubahan saat misalnya mau dilakukan digitalisasi di perusahaan itu, maka suara-suara yang di-framing oleh kalangan-kalangan yang tidak setuju adalah begini. Kita itu digitalisasi itu akan membuat kita tergantikan oleh teknologi. Itu kan framing. Iya kan? Memang itu bisa terjadi kok. Manusia digantikan oleh teknologi itu bisa. Tapi framing itu diangkat membuat orang takut terhadap digital. Karena orang takut terhadap digital, karena dalam frame mereka adalah ini akan menggantikan saya. Maka karena frame itu kuat, mereka jadi tidak terdorong untuk mau mendekat kepada digital. Mereka tidak terdorong untuk mau mempelajari dan menguasai digital itu. Akhirnya dia denial. Karena frame itu sudah kadung dikuatkan. Bertahun-tahun soalnya. Iya gak sih? Kan? Betul. Nah sekarang begini misalnya. Apa yang perlu dilakukan oleh seorang leader dalam memframe ulang. Gitu kan? Dia mesti mendeframe itu. Contoh proses deframe-nya ya. Proses deframe-nya adalah begini. Tergantung. Kamu mau digantikan atau tidak? Oh ya enggak Pak gitu kan. Simple. Kalau kamu mau tidak digantikan, kamu justru harus akrab dengan teknologi. Nah, ini kan proses deframe bahwa teknologi itu musuh dengan teknologi itu bisa tidak selamanya musuh. Betul. Ya kan? Jadi frame bahwa teknologi itu musuh dirusak. Kan? Ya. Sehingga dia ada possibility yang lain bahwa dia bisa jadi setengah musuh setengah teman. Makanya kadang-kadang harus pelan-pelan. Teman tapi mesra. Ya, harus pelan-pelan nih. Terus kita bisa di frame lagi bahwa gini, kan yang suara dari bawah mengatakan begini. Oh ini perusahaan itu nggak mau mengerti dengan nasib kita gitu kan ya. Udah berapa tahun, puluhan tahun gitu kan. Kita di frame. Loh kata siapa nggak peduli? Maka ini kita peduli. Bentar dulu belum, sabar, pelan-pelan. Framing itu pelan-pelan. Oke. Loh kata siapa nggak peduli, ya kan? Sekarang kalau kita nggak digitalisasi, terus perusahaan kita kalah bersaing, perusahaan ini hancur, yang kehilangan pekerjaan siapa? Saya, Anda juga. Jadi justru saya sedang peduli sama Anda. Ini kan ngerusak frame yang sebelumnya kan? Main cantik. Iya kan? Pelan-pelan digiring. Oke. Enggak, kalau aku gak bisa. Nah, iya lah, itu butuh kesabaran proses di frame kan. Baru setelah dia hancurkan itu frame-framenya, kita reframe bahwa perubahan ini sebenarnya adalah proses kita belajar. Bukan proses kita kan digantikan dengan teknologi. Ini proses kita belajar, nambah pengetahuan ya kan. Supaya kita bisa terus survive untuk kedepannya. Karena kedepannya semuanya teknologi kok. Digitalisasi semuanya. Iya, sehingga perubahan kita ini positif loh buat teman-teman sebenarnya. Ya enggak? Setelah dihancurkan. Masuk. Iya. Masuk. Sekarang ada tantangan baru. Kemarin kan digitalisasi. Iya. Sekarang AI. Iya. Frame yang sedang dibangun adalah yang menggunakan AI itu malas. Itu framing loh, bener gak? Itu framing loh. Sekarang tantangannya gimana nih? Saya penasaran melihat bagaimana perusahaan-perusahaan melakukan proses framing bahwa orang yang memanfaatkan AI itu cerdas, bukan malas. Wow.
Karena perusahaan di masa depan kalau tidak berbasis AI ya kalah. Dia akan tertinggal juga kan pastinya. Nah, this is how the leader communicate pada akhirnya. Tapi di proses framing kayak gitu Mas, kalau misalnya memang dia memang kekeh dan kokoh gitu ya, dia tetap tidak kebawa oleh framingnya kayak gitu tuh. Yang kekeh siapa? Kita tim. Oke. Orang nggak mau menerima framing. Orang setelah udah proses di frame sampai reframe tadi. Nah, orang kalau gini, orang itu akan saling memframing. Benar. Saat orang masih kekeh bahasa Sunda. Kalau bahasa Jawa ini apa sih? Ngeyel, ngotot ya. Ngotot. Berarti bahasa framingnya gini, frame dia masih lebih kuat daripada frame yang kita sampaikan. Udah gitu. Berarti di frame-nya belum selesai. PR. Itu dulu, itu masih PR gitu. Jadi bukan berarti dia kekeh nggak bisa dirubah. No, di frame-nya belum selesai. Tergantung situasi dan kondisi, timing bisa, tergantung mungkin siapa yang menyampaikan. Oke. Orang yang menyampaikan itu misalnya gini, kalimat framing yang sama, kopi ini minuman orang jantan, disampaikan oleh orang yang berbeda, nilai framingnya udah bisa beda. Pasti. Jadi kapan, siapa, berpengaruh semua. Termasuk mungkin bisa jadi bagaimana kita menyampaikan ini kurang mengandung sisi emosional tadi. Betul. Sehingga tidak bisa mengalahkan. Makanya iklan-iklan itu kan banyak yang dia bikin iklannya pakai cerita. Betul. Ya, contoh storytelling gitu ya. Ingat nggak kotor nggak belajar. Iklan apa? Deterjen apa? Sebut merek aja nggak apa-apa. Rinso ya. Oh enggak, Siti nggak tahu dia belum bukan zamannya. Iya. Rinso ya kalau nggak salah. Itu framing kan? Iya. Tapi kalau saya bagi Mak ya kalau bisa nggak kotor ya ngapain? Berarti framing itu nggak masuk. Nggak masuk. Tapi kita berapa banyak orang yang masuk? Iya. Akhirnya dibolehin anaknya. Iya. Itu. Yang penting gue pakai Rinso kan. Dan itu kan menjadi story yang emosional. Betul. Kenapa story itu emosional? Nah ini cara menyampaikan framing pakai story ya. Kenapa story itu emosional? Karena itu menjawab permasalahan ibu-ibu selama ini. Ibu-ibu itu begitu takut kalau anaknya kotor, ya kan? Lalu muncullah sebuah frame bahwa nggak kotor nggak belajar, berarti boleh dong anakku kotor. Secara emosional itu kan bahagia ya kan? Iya boleh. Itu membuat sang ibu yang tadi merasa bahagia itu jadi terikat dengan Rinso. Sehingga kalau anaknya kotor, frame itu membuat dia selalu ingat sama Rinso. Oke. Framingnya untuk Rinso tepat. Oke. Selamat untuk Rinso loh. Oke, wow. Pembahasan framing kayaknya harus ada next episode berikutnya ya kan? Untuk episode kali ini sudah digini-giniin tuh sama Mbak Siti waktu nih entek gue kesuwen cari ngono. Tapi bahaya. Iya ojo bahaya. Untuk lebih detailnya silahkan ya sama Ku Surya. Bisa atau mau kita bahas? Mau kita bahas podcast berikutnya. Tapi makin bahaya ilmunya. Makin bahaya aja. Ya saya manut aja sama Mbak Lia. Pokoknya kalau terjadi apa-apa gara-gara bahasan framing ini saya tanggung jawab. Iya. Enggak Budir nanti yang tanggung jawab. Tapi sadar nggak waktu saya katakan ilmu framing ini berbahaya itu juga adalah sebuah framing. Yes. Tambah pusing kan? Gitu kan. Itu juga framing juga. Udahlah yang jelas intinya adalah frame itu adalah sebuah membingkai sebuah peristiwa yang tergantung juga siapa yang nge-frame, seperti itu bahasanya ya kan. Pokoknya membingkai ya kan sebuah peristiwa. Nah, lebih jelasnya, lebih kompleksnya, lebih curiousnya nanti boleh hubungi langsung ke Ku Surya ya. Boleh. Untuk itu episode kali ini about framing done. Thank you. Bye.